Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kali ini kita akan melakukan review buku kembali yang berjudul Perempuan yang Memesan Takdir, karya Welda Sanavero. Nah teman-teman, ngobrolin terkait perempuan memang sangat kompleks ya. Hingga saat ini kita semua masih terus mengadakan obrolan-obrolan ataupun diskusi-diskusi tentang keperempuanan. Yang mana satu, tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak dari perempuan itu sendiri. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah konco winking. Istilah tersebut adalah istilah yang masih terus melekat dan diperpanjang umurnya di dalam lingkungan patriarki. Nah, dari sini masih banyak bermunculan stigma terhadap perempuan yang mana menjadikan perempuan merasa tidak bebas dalam ruang geraknya dalam menjalani kehidupan ataupun takdirnya. Nah, buku Perempuan yang Memesan Takdir ini merupakan salah satu kumpulan atau album prosa yang mana di dalamnya terdapat 16-17 prosa. Di sini bukunya menyingkap sisi-sisi perempuan dalam menjalani takdirnya, dan di dalamnya tokohnya itu memiliki makna tersendiri dalam memaknai terkait kehidupan, cinta, budaya, pernikahan, sampai dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, banyak hal yang menarik yang didapatkan di buku ini, teman-teman. Buku ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dia hanya ada 100 halaman saja. Yang menarik adalah di setiap selesai ceritanya, teman-teman di sini akan mendapatkan gambaran-gambaran seperti ini atau ilustrasi yang mana gambaran ini tujuannya adalah mengidentifikasi atau menjelaskan dari cerita itu sendiri yang diberikan oleh penulis seperti itu. Jadi di setiap selesai cerita, teman-teman bisa memiliki jeda tersendiri dalam memaknai cerita yang ada, lalu mungkin bisa juga untuk melakukan mewarnai di setiap gambarnya. Dan mungkin saya spill ya untuk daftar isinya. Di sini ada kurang lebih 16-17 cerita atau prosa. Yang pertama judulnya Kata-kata dan Cermin, Bunga Aster, Cerita Bersajak, Anggap Aku Berdongeng, Surat Malam, Tisu Kering dan Basah, Dialog Aku, Bulu Mata dan Kerinduan, Kopi Perempuan, Pesanan Setelah Bir, Cerita untuk Kekasih, Monolog untuk Didengar terkait Pelukan, Rahim, Perut dan Ketololan, Tanpa Ruang, Runduk, Dialog Kepada Tuhan, Cerita Anak Kecil. Dan yang sangat menarik adalah di sini terdapat monolog yang disampaikan oleh MH Ainun Najib atau Cak Nun. Nanti di akhir mungkin akan saya bacakan monolog yang disampaikan oleh Cak Nun itu. Nah teman-teman, buku ini memang di dalamnya menceritakan terkait masalah, tantangan, dan keberanian dan ketakutan. Keberanian sekaligus ketakutan perempuan dalam menjalani kehidupannya dan menjalani takdir-takdirnya yang tentunya diberikan oleh Tuhan. Kalau teman-teman masih ingat, takdir itu dibagi dua katanya, dengan istilah takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Di sini kalau saya pribadi membaca buku ini, rasanya seperti diceritakan oleh seorang ibu atau seorang sahabat perempuan kita sendiri, menceritakan atau menjelaskan bagaimana perempuan hidup di dunia ini, bagaimana kita kuat dan terus bertahan untuk menghadapinya, dan gak cuman klise antara manusia dengan manusia saja atau manusia dengan alam saja, tetapi kita juga mendapatkan prosesnya seorang perempuan dalam menjalani kehidupan untuk menemukan Tuhannya, seperti itu. Di sini juga ada kutipan-kutipan menarik teman-teman yang akan saya bacakan ya agar teman-teman tahu. Salah satunya seperti ini kutipannya. Malam-malam yang aku rindukan, yang aku bangun sendiri tanpa aku mengucap janji dan menyatakan cinta. Aku tidak ingin meninggalkan malam-malam itu berlalu begitu saja, karena barangkali dia tidak menginginkan aku meninggalkannya. Aku tahu, aku sebuah cerita dari yang telah meninggalkan cerita di masa lampau. Ada juga kutipannya seperti ini. Untuk yang terakhir kalinya, aku memeluk bayangan laki-laki itu di balik kelopak mataku. Untuk yang terakhir kalinya, aku melepas cinta, luka, dan benci sekaligus. Dan untuk yang terakhir kalinya, aku melihat
dan memuja diriku sendiri di dalam cermin. Ada juga kutipannya yang seperti ini, teman-teman. Dia yang sudah menghadirkan cinta dan luka. Dia mengantarkan aku ke dalam surga. Dia hadir kembali di dimensi yang lain, dimensi yang tidak membuatku gila seperti ratusan malam kemarin. Hatiku masih sama dengan cinta dan luka yang sama. Selamat malam untuk sepasang mata yang terbendung air berkaca. Ada juga judulnya Cerita Bersajak dengan kutipan wajah perempuan tanpa nafas. Adalah aku, wajahku, salah, disalahkan, atau dibuat salah? Mana yang benar? Barangkali pertanyaan semacam ini juga sebuah kesalahan. Lahir di atas kehendak Tuhan, bernafas di atas kehendak aturan-aturan perempuan yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak memiliki hak atas diriku sendiri untuk menentukan bernyawa atau tidak esok hari. Aku hanya memiliki warna bibir yang apapun aku mau, selebihnya tidak. Kau, perkenalkan, ini wajahku, wajah perempuan yang nafasnya selalu dicuri oleh nafas-nafas orang lain. Nah, yang terakhir, saya bacakan juga untuk monolognya yang disampaikan oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib dengan judul Biarkan Anak Kita Membuka Pintu Cakrawala. Biarkan anak-anak muda membuka pintu cakrawala karena ia sedang meneliti jalan ke masa depannya. Itulah tugasnya sejak lahir dari rahim ibundanya, sebagai pelaksanaan perjanjian dan kesetiaan untuk menempuh perjalanan kembali menuju penciptanya. Kita semua, orang-orang tua, tidak bisa melihat pintu yang ditemukan oleh meripat atau mata anak-anak kita, sebab kita tidak mampu menjadi mereka, dan mereka jangan sampai menjadi kita. Rentang waktu anak-anak kita bukanlah rentang waktu kita. Entitas dan medan juang kita bukanlah entitas medan juang mereka. Kalau kita tutup pencarian mereka, kalau kita serimpung kaki juang mereka, kalau kita sandra dan kurung pengembaraan torikat mereka, berarti kita mencampakkan mereka jadi sampah ke masa silam, menjadikan mereka hantu pijakan, menjadikan mereka batu pijakan di bawah kaki nafsu egosentrisme kita. Kita kawal mereka dengan kasih sayang dan doa. Kita lepas dan merdekakan mereka dari pendapat dan kemauan mereka. Kecuali sesekali mereka meminta pertimbangan dan diskusi agar waspada. Ruh dan cinta kita sebagai orang-orang tua wajib terlebih dahulu sampai ke garis finish bersamanya dan menunggu anak-anak kita dengan rasa rindu dan harap-harap cemas sambil menegosiasikan permaafan kepada Tuhan atas 1-2 kehilafan mereka. Saya sebagai sesama perempuan seperti Mbak Welda Sanavero yang menuliskan buku Perempuan yang Memesan Takdir merasa bangga, merasa bahagia karena cerita-cerita yang diberikan merupakan cerita-cerita yang memang ada hasil dan jawabannya. Jadi ketika kita sudah selesai membacanya, kita mendapatkan jawaban yang betul-betul paham. Yang mungkin kalau kita ngerasain itu kayak cuma oh aja, tapi setelah membaca buku ini, kita merasa dapat jawaban yang oh seperti itu atau oh alah seperti ini gitu. Nah teman-teman, buku ini sangat kami rekomendasikan karena khususnya untuk pemula ya, karena nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis tadi, cuma 100 halaman dan wajib banget teman-teman ngebaca buku ini. Perempuan yang Memesan Takdir. Jangan lupa subscribe kanal YouTube kita di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan untuk mereview buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.